Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafar dengan NIM 1905-1060-178 dari Prodi Teknik Pertanian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum termodinamika. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang hukum termodinamika. Hukum termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari proses ketika usaha diubah menjadi kalor dan ketika kalor diubah menjadi usaha. Sekarang kita akan membahas hukum pertama termodinamika. Hukum pertama merupakan pernyataan konservasi energi. Hukum pertama menjelaskan perubahan energi dalam dan perpindahan panas dengan mekanisme panas dan kerja. Hukum pertama tidak membedakan antara panas dan kerja. Selanjutnya ada panas atau kalor. Panas didefinisikan sebagai perpindahan energi melalui batas sistem karena perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Ketika kita memanaskan suatu bahan, kita memindahkan energi ke bahan dengan menempatkan secara kontak pada lingkungan dengan suhu yang lebih tinggi. Contohnya kita bisa lihat, kita memanaskan air dengan kompor yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Energi yang terkandung dalam air tersebut biasanya lebih meningkat. Selanjutnya kita bisa melihat ada proses-proses dalam termodinamika. Yang pertama ada sistem terrestorasi, yang kedua ada proses siklik, yang ketiga ada proses adiabatik, keempat ada proses isobarik, kelima ada proses isotermal, dan yang keenam ada proses isopolumetrik atau isokorik. Selanjutnya kita membahas tentang hukum kedua termodinamika. Hukum pertama tidak menyatakan proses yang mana bisa terjadi secara spontan. Pada kenyataannya, hanya jenis konversi energi dan transfer energi tertentu saja yang bisa terjadi di alam. Hukum kedua termodinamika yang menyatakan proses-proses yang mana bisa terjadi dan tidak terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas proses irreversibel. Proses irreversibel adalah proses yang terjadi yang hanya satu arah saja dan tidak dapat dikembalikan secara alamiah. Tidak ada proses irreversibel yang ditemukan dengan arah kebalikannya. Dari segi bidang teknik, hukum kedua termodinamika membatasi efisiensi mesin panas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kedua termodinamika. Yang pernyataannya adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan, dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem, maka akan menunjukkan sistem tersebut semakin tidak teratur. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mesin Carnot dan siklus Carnot. Mesin Carnot adalah mesin panas teoritis yang paling efisien. Kedua, siklus Carnot adalah suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Sekarang kita akan membahas tentang siklus Carnot. Yang pertama adalah proses AB, itu adalah proses pemuaian isotermal pada suhu. Pada proses ini sistem menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi dan melakukan usaha. Yang kedua, proses BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha. Yang ketiga adalah proses CD, adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha dan melepas kalor ke reservoir bersuhu rendah. Yang keempat, proses DA adalah
penempatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha. Dan yang terakhir dari hukum termodinamika adalah hukum ketiganya. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Pernyataan hukum ketiga termodinamika. Suatu kristal sempurna pada temperatur nol mutlak mempunyai keteraturan sempurna. Entropinya adalah nol. Entropi suatu zat yang dibandingkan dengan entropinya dalam suatu bentuk kristal sempurna pada nol mutlak disebut entropi mutlak. Makin tinggi temperatur zat, makin besar pula entropi mutlaknya. Sekian dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.